萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pintu masuk ke lembah itu adalah jalan setinggi beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xinlan duduk bersila di dinding di sisi jalan. Boneka setan bumi dengan mata hampa berada di samping mereka. Xinlan memegang pipinya dengan tangannya saat pandangannya berulang kali menyapu lembah. Tidak, ada keributan di lembah selama beberapa hari menunggu ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xinlan menghela nafas pelan. Dia membaringkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Xinlan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Sebuah kilatan yang dingin melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah sebagai niat membunuh samar secara bertahap meliputi keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Anda adalah wanita racun yang menyedihkan, kan? Sementara Xinlan melihat daerah di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditularkan dari kejauhan. Setelah itu, mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. Dokter peri kecil tidak membalas suara ini. Ekspresi dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan dou berwarna ungu keabu-abuan perlahan memanjang seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkeliaran di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk ke lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Dengan segera, seorang sosok yang didukung dengan bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan mata Xinlan. Setelah penampilan sosok yang bongkok ini, suara-suara perpisahan angin muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak tokoh putih mendarat di belakang sosok bongkok dengan cara yang teratur. Sekelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka. Niat membunuh itu samar-samar dan perlahan-lahan menyebar pada saat yang bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia dengan tenang mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang sejuk, "Ini memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Hahaha, tidak berlebihan jika saya yang lama bertindak untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh tetua lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati." Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alamiah adalah tetua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran dewa jatuh untuk mencari grup Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisikan nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi? Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya semakin kuat saat dia tanpa sadar berteriak, "Tetua Tianxi!" Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya sedikit berubah. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa saat yang lalu,
setelah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah mempraktekkan kekuatan es Zun dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Seorang Douzong biasa tidak mampu melakukan 10 pertukaran terakhir melawannya. Lagi pula, setiap kali orang ini berkelahi, dia tidak akan meninggalkan siapapun yang hidup. Selain itu, ia bergantung pada ketangguhan kekuatan es Zunnya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi ganas orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengira lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. Mengapa hanya ada kalian berdua? Saya ingat tampaknya ada seorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menusukkan tongkat yang berbentuk ular ke tanah saat dia tertawa. Mintalah mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Si dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke arah Xinlan dan berkata, "Pergilah ke lembah. Jagalah Xiaoyan dan Tian Huo Zunze." Xinlan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Tampaknya semua dari mereka bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertempur dengan Raja Binatang Kalajengking Naga Racun Langit terakhir kali? Tianxi tidak peduli tentang kepergian Xinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak mengharapkan setan tua ini untuk menyadari pertarungan mereka dengan Kalajengking Naga Racun Langit. Dia memang agak terampil. "Si tua, serahkan wanita ini kepada kami. Anda bisa beristirahat." Salah satu dari 3 pria kulit putih berpakaian tua di samping Tianxi melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. "Tidak perlu. Aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita racun yang menyedihkan ini." Tianxi tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek samar-samar hadir di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil ketika melihatnya. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya. "Saya tidak ingat persis ketika saya saling bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, saya memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang lama untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh tubuh racun yang menyedihkan ini." 3 pria kulit putih berpakaian tua saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini. Jangan izinkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat yang berbentuk ular saat dia perlahan berjalan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik dokter peri kecil dan boneka setan bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. "Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini." Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar diperketat. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan merger.
Dokter peri kecil menghirup nafas yang lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah maju ketika boneka setan bumi sepertinya diseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak keras di tanah. Setelah itu bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Douki yang luas dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 douki piton besar ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong melalui udara yang jauh dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Ini memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong bukanlah seseorang yang dapat Anda lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di wajah boneka setan bumi saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang layu dan orang bisa melihat ruang di depan boneka setan bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi substansi nyata. Boneka setan bumi keras bertabrakan dengan dinding ruang. Efek memantul mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka setan bumi terbang. Tianxi perlahan mengangkat tangannya yang layu setelah secara acak memundurkan boneka setan bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan membuat gerakan meraih tiba-tiba. Dengan segera, telapak tangan setinggi 10 kaki, angin dingin ditembakkan dan meraih 2 piringan besar douki ungu keabu-abuan. Dengan cubitan kejam, 2 ular piton besar itu hancur, berubah menjadi titik-titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan piton besar. Dia melambaikan tangannya dan sebuah aplikasi palem besar bertelinga di depan dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Setelah itu terbanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi douki di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan es Zun yang kuat. Keseriusan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Padat, ungu keabu-abuan douki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Telapak es yang besar mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan douki ungu keabu-abuan. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di douki ungu keabu-abuan. Telapak besar benar-benar menghancurkan pertahanan dokter peri kecil dengan cara yang rumit. Pertahanannya mudah dipatahkan dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia punya waktu untuk mundur. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya 1 pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sangat kuat. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Rasa jijik muncul di mata Tianxi ketika dia merasakan angin tajam yang terkandung di tangan sosok berwarna perak itu. Boneka itu adalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanya tindakan nekat melawannya. Udara dingin dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Tinju es dan tinju dari boneka setan bumi dengan keras bertabrakan dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Serpihan es langsung terbang ke segala arah. Tianxi dengan dingin tertawa saat serpihan es itu melesat keluar dari tinju es, dan lengannya tiba-tiba dan anehnya bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan. Gaya seperti banjir melonjak keluar sementara lengan itu menggeliat.
Kekuatan ini mengandung kekuatan dari boneka setan bumi. Teknik geli aneh itu sepertinya telah benar-benar mencerminkan serangan boneka setan bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda tinju setengah jari yang tenggelam ke dada boneka setan bumi. Jika tidak memiliki kehidupan apapun atau merasa sakit, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun ini adalah kasusnya, boneka setan bumi masih dilemparkan dengan kasar. Akhirnya, ia menghancurkan beberapa batu besar sebelum dicantumkan di dinding gunung. Anda hanya biasa-biasa saja. Tongkat berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxi dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia agak tertawa, saat ini Anda memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembalilah bersama saya ke lembah sungai es dan Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasib Anda tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran dewa jatuh ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk tulang belulangmu dikubur di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti di sosok muda. Segera setelah itu, mereka berbalik ke pria tua yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajahnya yang suram perlahan-lahan menegang. Douzun? Suaranya yang lembut berisi sedikit kusam dan guncangan ketika tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya diam membeku. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.